dagang dulu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Dan semoga tetap semangat ya di tengah terik siang hari ini. Oke, sebelum ke materi yang sudah terpampang jelas di depan kalian, mungkin kita mulai dulu berdoa terlebih dahulu oleh KM-nya. Siapa kelasnya? Febi. Oke, boleh Febi untuk berdoa ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Febi. Mungkin saya akan absen dulu ya untuk kehadiran kali ini. Sepertinya banyak yang sudah hadir. Dan banyak juga sih ya. Oke, saya absen ya. Ada Hasna, hadir. Oke, Siti, hadir. Ada Sita Fiani, hadir. Oke, lalu Elda, Sheila, Sinta, Febriati, Febi, Dia, Eva, lalu ada Aisyah, ada Haras, ada Helsha, oke, terus Diana, izin ini, oke, izin ya, alhamdulillah, ini cuma satu. Oke, mungkin kalau kita kelasnya siang ya, dan kalian juga pada udah ngantuk-ngantuk banget nih sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau kita relax dulu ya. Boleh mungkin tuh meregangkan tangannya, ya boleh. Terus boleh tangannya ke depan ya. Boleh tangannya ke depan. Oke, terus tarik satu. Oke, sebelah lagi. Oke, thank you. Dan kita sedikit tes konsentrasi ya. Kalau saya bilang hidung, berarti pegangnya hidung. Oke, mulai ya. Mata. Oke. Mulut. Oke. Mata. Oke. Sekali lagi. Telinga. Oke. Alhamdulillah ya, berarti udah pada fokus ya. Materi kali ini adalah terkait posting buku besar. Apa sih yang ada di pikiran kalian terkait buku besar? Apakah bukunya besar segede papan tulis? Bukan, Bu. Enggak ya. Apa sih yang bakal kita pelajari pada kesempatan kali ini? Di sini ada tujuan serta indikator pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal membahas terkait dengan 4 komponen. Yang pertama ada di sini ada tujuannya, yakni siswa dapat menjelaskan pengertian dari buku besar, lalu siswa dapat menjelaskan fungsi buku besar, lalu siswa dapat menjelaskan bentuk buku besar, dan siswa dapat menjelaskan prosedur posting dari jurnal umum ke buku besar. Begitu juga dengan indikatornya. Kita langsung saja. Di sini ada, baru mulai udah ada pertanyaan katanya. Apa itu buku besar? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, boleh ya, angkat tangan. Ada atau gimana? Kan kemarin nih, katanya kemarin udah belajar terkait jurnal umum dan siklus keuangan. Berarti setidaknya udah ada gambaran terkait buku besar. Ada yang mau menjelaskan? Oke, sebelum kita masuk apa itu buku besar, mungkin ya kita sedikit mereview dari jurnal umum, karena kan siklus buku besar ini merupakan siklus yang keberapa? Ketiga, ya betul, setelah dari jurnal umum. Di sini ada dari definisi dari buku besar. Di sini disebutkan bahwa buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya suatu transaksi. Nah, di sini tuh udah ada apa ya? Ada dua panah. Dua panah ini itu adalah untuk mengelompokkan akun-akun secara garis besar. Ada yang ingat? Dua akun atau dua kelompok besar dari akun. Nominal dan real. Iya, benar. Akun nominal atau ya ada real account dan nominal account. Mungkin udah tahu ya, real account biasanya ada di laporan apa? Baca. Iya, pintar. Lalu untuk nominal account biasanya ada di fungsi buku besar.
Apa sih yang ada di pikiran kalian terkait fungsi dari buku besar? Mengelompokkan akun. Ya, mantap, mengelompokkan akun. Ada lagi? Sama aja sih ya sebetulnya, karena kan mengelompokkan jelas kita sering dengar kata mengelompokkan itu di definisi akuntansi ya yang sering kita bilang. Nah, di sini fungsi buku besar yang pertama itu ada meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, sehingga nanti di jurnal umum itu kan banyak ya, banyak transaksi yang terjadi. Nah, sehingga buku besar ini diharapkan dapat membantu kita sebagai akuntan untuk meringkas data-data yang ada di jurnal umum. Nah, selanjutnya menggolongkan data keuangan serta mengetahui jumlah dan keadaan rekening. Nah, karena sudah dikelompokkan dan digolongkan, sehingga kita lebih mudah untuk melihat saldo-saldo yang ada di setiap akunnya. Sebenarnya ini sama-sama aja sih, ketiga dan keempat, data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Karena pada akhirnya laporan keuangan ini diambil dari saldo akhir dari setiap akun dari buku besar. Ya. Dan yang keempat ada dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bentuk dari buku besar. Ada yang tahu ada berapa bentuk dari buku besar secara umum? Dua. Apa tuh? Yang teks Hmm. sama Iya. Ini benar. Betul sekali ya, betul. Untuk bentuk yang pertama ini adalah bentuk T yang mungkin sering kita lihat apalagi di pertemuan pertama ya, karena bentuk ini memang paling memudahkan kita untuk memasukkan akun-akun yang ada di dalam jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, di sini kita tinggal menuliskan nama akun serta kode akunnya. Lalu ada debit, kita masukkan debit sesuai akunnya. Lalu ada kredit. Dan yang terpenting adalah kita harus tahu dulu persamaan akuntansi dan saldo normal setiap akunnya. Nah, selanjutnya ini betul tadi ya kata Helsha, ada bentuk kontrol. Nah, ada yang baru tahu ternyata ini namanya bentuk kontrol nih Bu, katanya gitu. Ada yang baru tahu? Nah, bentuk kontrol juga ada 3 macam. Ada yang tahu? masih satu. Ya. Nih, Kalau saya kita jelaskan. mau kontrol. Betul sekali harus tepat teman. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu kenapa tabel ini disebut 2 kolom, padahal ini banyak Bu katanya, ini banyak kok disebut 2 kolom, karena pada intinya di sini tuh hanya yang kita fokuskan adalah debit dan kredit. Untuk format sisanya adalah sama kan ya, cuma dibagi 2. Untuk formatnya masing-masing, sehingga kita fokuskan adalah cuma ada debit sama kredit aja gitu, karena itu kan format umum. Terus yang kedua tadi betul kata Helsha, itu yang kedua ada tabel 3 kolom. Kenapa disebut 3 kolom? Karena di sini ada tambahan yakni saldo. Iya, betul. Dan ini mungkin yang sering kita lihat dan pernah kita kerjakan ya pada semester awal. Karena dinilai format ini lebih formal, tapi juga memudahkan kita dalam membacanya atau mempostingnya. Nah, ini untuk yang 4 kolom. Ada yang ini bedanya di mana? Di saldo. Iya betul. Di saldonya menjadi terbagi menjadi 2 kolom, debit dan kredit. Gitu. Mungkin secara umum udah tahu lah ya. Nah, di sini, udah ada jurnal umum aja nih. Nah, kemarin mungkin kita udah bahas terkait jurnal umum ya, dan ini adalah hasil dari posting dari bukti-bukti transaksi yang sudah ada. Ada kas, modal, kas hitung, dan sebagai hutang dan sebagainya. Ini adalah untuk laporan dari pencatatan dari jurnal umum salon Safira atau perusahaan jasa. Dan selanjutnya kita akan memposting atau melakukan prosedur posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya adalah dengan menggunakan berapa kolom ini coba? 3. Ya, pintar. Nah, sebetulnya untuk prosedurnya sendiri sangat mudah ya, karena yang kita tahu tadi format dari jurnal umum sendiri sudah hampir sama dengan format yang ada di sini, yakni seperti tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, serta saldo. Nah, mungkin ini ada tambahan di sini saja. Nah, di sini tadi kita
sini kita lihat. Di sini ada berapa akun coba? 5. Nah, iya betul. Dia bisa menyebutkan apa aja? Dan utang usaha. Oke. Nah, akun yang pertama yang kita kelompokkan adalah akun aset, yakni ada akun khas. Ini sudah ada. Kita tinggal memindahkan saja. Untuk format dari keterangan ini sendiri, kalian bisa sesuaikan dengan perusahaan masing-masing atau keadaan tertentu. Seperti pada tanggal 1 Maret ini, di sini kan ada kas ya, ada kas atas penambahan ada kas atas penambahan uang dari modal Mana Safira ya. Berarti di sini kasnya bertambah dan modalnya juga tambah. Maka kita tulis di sininya adalah pada tanggal 1 Maret. Ditulisnya kenapa nggak kas Bu? Karena nanti kalau kalian baca ulang atau kalian nanti memposting ke buku besar atau nanti pas bikin laporan dia nggak bingung, ini kas kok kas semua, itu dari mana? Nah, kenapa ditulis modal Mana Safira? Biar kita tuh tahu, oh tanggal 1 ini tuh kasnya tuh bertambah dari modal Mana Safira. Begitu juga dengan bertambah pembelian perlengkapan dan pendapatan jasa. Kenapa bertambah? Kenapa berkurang? Gitu. Ini untuk akun perlengkapannya. Nah, kenapa referensinya dari JU ya? Karena kita mengambil data ini adalah dari jurnal umum. Iya. Untuk saldonya sendiri disesuaikan ya. Kalau misalkan kita tulis di sini 45 juta, kita tulis lagi di saldonya 45 juta. Lalu ini di debit berarti ditambah. Nah, karena di sini ada pembelian atas perlengkapan sehingga kasnya kan berkurang kan? Maka pada kas ini 70 jutanya dikurangi sama 7 juta, jadi 63 juta. Begitu juga dengan yang lainnya. Dan usahakan setiap akun-akunnya ini adalah dikelompokkan sesuai dengan akunnya, sesuai dengan grupnya, sesuai dengan circle keluarganya. Jangan sampai terpencar-pencar karena kasihan nanti nyari dan nantinya kita bingung pada akhir pelaporannya gitu. Nah, ini untuk tadi ada akun modal ya. Akun modal bertambah di kredit. Iya, lalu ada utang usaha. Utang usaha juga bertambah di kredit. Iya. Utang bank di kredit juga, dan juga untuk pendapatan jasa di kredit. Ini misalnya salah deh. Kredit ya. Oke. Wah, kok jadi salah nih? Tapi secara umum berarti udah paham ya terkait bagaimana cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, mungkin untuk yang ini kita bawa pulang aja ya untuk bekal kalian di rumah. Dan nanti mungkin akan saya upload atau akan saya kirimkan di grup kelas kita. Dan untuk datanya sendiri nanti di akhir-akhir lah. Nanti saya pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita menutup, jangan mentang-mentang udah selesai terus kalian mau buru-buru pulang. Saya ingin ngecek konsentrasi kalian. Kan tadi udah dilatih nih konsentrasi, baca konsentrasi. Coba saya mau dengar review dari kalian. Ada yang mau coba? Garis besar aja. Iya boleh. Boleh. Jadi tadi kita udah belajar mengenai pengertian buku besar, terus untuk buku besar itu kayak gimana. Dan yang terakhir pastinya cara memposting buku besar. Oke, betul. Keren Tasya. Selanjutnya juga Ibu mau tanya, tadi ada yang ditangkap gak sih? Kan tadi sudah disebutkan ya definisinya. Ada yang mau menjelaskan dengan bahasa sendiri aja apa itu buku besar? Udah? Oke, kita lihat. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya perubahan dari suatu transaksi. Ya, terus tadi fungsinya kan ada 4 ya. Terus karena sama-sama aja, sebetulnya ada nggak sih yang kalian tangkap fungsi utama dari buku besar ini apa? Meringkas, betul. Betul. Udah ya? Meringkas, menggolongkan dan mengelompokkan akun-akun yang ada di jurnal umum. Iya, seperti itu. Wah, saya senang ya. Interaksi kali ini baik sekali. Dan mungkin untuk pembelajaran kali ini juga saya cukupkan. Dan
Yang tadi tugas juga tolong dikerjakan dan dikumpulkan ya, dan tolong diperhatikan waktu pengumpulannya. Oke, mungkin kita ketemu lagi di minggu depan, dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, kita segitu. Dari Dr. Fadel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.